Tiap pagi ini niat atau sing apik, tapi ojo gawe-gawe Pak. Ya jadi diniati niat membantu orang, niat untuk ini untuk memenuhi undangan seorang muslim itu sudah begitu. Nah diperkuat dengan apa? Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala ya ahabbul ibadi, hamba-hamba yang tercinta, yang dicintai oleh Allah. Ya, ahabbul ibad, hamba-hamba yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Apapun nilainya, pokoknya manfaat itu akan dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lalu bisa kebalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah senantiasa melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Utamanya kita berada di wilayah yang aman, tidak terjadi musibah dan bencana. Walaupun beberapa hari yang lalu sempat terjadi musibah kecil, daerah Waru sempat diguyur hujan dan banjir, tapi Waru yang bagian timur. Kalau ini kan Waru bagian barat nggih. Bebas dari banjir nggih. Alhamdulillah. Dan itu kan hanya beberapa waktu aja, tidak selamanya gitu, tidak seterusnya. Maka semuanya kita syukuri, kita sehat, kita masih diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih utama lagi, rahmat Allah terbesar adalah bimbingan, hidayah, kesadaran untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah dan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita sebagai calon-calon tetap penduduk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makalah berikutnya atau kajian dari kitab Nashihul Ibad adalah yang keterangan-keterangan yang bab dua, artinya nasihat dua hal, tiga hal, dan seterusnya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khoslatani, ada dua sifat, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih, tidak ada sesuatu yang lebih utama melebihi keutamaan dua hal itu. Dua hal
tidak ada yang menandingi keutamanya dibanding dengan dua hal itu. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Itulah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh kemuliaan apapun bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Nah, ini kemuliaan berikutnya itu adalah hidup itu naf'un, memberi manfaat, lil muslimina, untuk sesama muslim. Hidup sesama muslim. Bagaimana memberi manfaat kepada sesama muslim? Bil maqal, bisa juga melalui manfaat itu melalui kata-kata. Seperti ngaji ini kan menyampaikan sesuatu yang memberi manfaat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kata-kata yang melebihi mulyana kata-kata yang mengajak seseorang kepada Allah. Nah, ini berarti memberi manfaat kepada apa? Memberi manfaat kepada sesama muslim melalui ucapan. Termasuk ngaji iki. Awil jah, atau pengaruh, karena seseorang itu punya pengaruh, lalu pengaruhnya itu dipakai alat untuk memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan daripada pengaruh tadi itu. Contohnya ya, karena punya pengaruh, tulisannya, toret-toretannya, apa itu, tanda tangannya itu juga berpengaruh. Tolong sampaikan kepada ini tolong seperti, nah itu yojah namanya Pak, kedudukan. Makanya orang mencari kedudukan itu kalau dalam rangka supaya bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada umat, kepada masyarakat, itu tentu juga sesuatu yang mulia, asalkan untuk mencari pengaruh dan kedudukan itu dengan cara yang benar. Nah, sekarang itu kan untuk punya kedudukan, untuk punya jabatan itu kan orang itu membutuhkan doa, tapi doa sekarang itu dipelesetkan itu Pak. Doa itu kan secara spiritual jelas seperti yang sering kita lakukan dan kita kita pahami bersama, berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Tapi sekarang doa itu dipelesetkan, supaya punya kedudukan itu harus punya doa, dana operasional awal. Lalu akhirnya untuk punya kedudukan itu mengandalkan apa? Uang. Wani piro. Lalu ada doa berikutnya, dana operasional akhir. Nek wis keterima, nek wis tadi, ini tim suksesnya itu dapat berapaan gitu. Nah itu kan beda Pak. Halo. Nah maka kedudukan bisa dipakai alat untuk memberi manfaat kepada pelayanan umat kepada orang yang lain. Jadi kita tidak langsung wah itu apa itu orang punya jabatan itu ahli neraka kabeh, tentu tidak bisa. Tergantung bagaimana dia menggunakan kedudukan tadi. Awil mal, atau memberi manfaat berupa harta. Berarti apa itu? Ibadah sosial, bersedekah. Nah, disitulah pentingnya orang Islam itu juga nek iso iku duweke ya akeh. Ojo dadi wong Islam ku sing miskin-miskin kewabe ngono kan. Walaupun nanti itu di akhirat orang miskin dan orang yang kaya harta itu lebih dulu masuk surga orang miskin.
Tapi kan bisa juga nanti orang kaya lebih dulu masuk surga apabila kekayaannya itu dipakai alat untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada orang-orang miskin. Lah kan begitu jadinya itu. Maka semuanya tergantung bagaimana menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu untuk memberi manfaat. Dan itu akhirnya disenangi oleh Allah. Awil badani atau manfaat secara badaniah. Berarti apa itu? Tenaganya, fisiknya itu memberi manfaat kepada sesama manusia. Ya contohnya yang paling ringan ketika di jalan raya lalu ada persimpangan, terus ada orang yang biasanya pakai apa itu Pak? Sempritan terus mengarahkan, itu manfaat Pak. Itu resikonya kan juga apa Pak? Fisiknya Pak, itu nanti kalau ada supir yang ugal-ugalan, dia sudah menyetop gini untuk supaya sini lewat, tapi supir yang sana ugal-ugalan kan bisa, itu resikonya apa Pak? Fisiknya yang terpental bisa gitu kan, kadang-kadang begitu Pak. Nah itu secara badaniah memberi manfaat itu adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi memberi manfaat seperti itu semuanya tadi tidak boleh melupakan apa? Komunikasinya dengan Allah, yaitu apa? Sholat. Sholat itu nanti kapan saatnya orang itu sholat, kapan saatnya orang itu apa? Menggunakan dirinya itu untuk memberi manfaat kepada sesama manusia itu. Pintar-pintar mengatur waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbahah, ini pentingnya manfaat itu. Man asbahah, barang siapa yang di waktu pagi, asbahah itu waktu pagi, seperti ini Pak, subuh, waktu subuh, la yanwi, tidak ada niat, tidak ada rencana. Rencana apa? La yanwi dzulma ala atin, enggak ada rencana untuk mendolimi seseorang. Kan ada orang bangun tidur sudah merencanakan nanti mau ngaploki siapa, nanti mau mencuri siapa, nanti mau mengambil milik siapa, kan begitu Pak. Kan gitu Pak ya. Kan ada orang yang memang profesinya kayak gitu-gitu itu Pak. Bagian disuruh-suruh untuk ini ngaploki orang, untuk menakut-nakuti orang, kan gitu, ada yang gitu ya Pak ya. Tugasnya hari ini siapa? Datang ke sana. Bawa apa? Wis mukun, bawa golok atau apa gitu. Nah ini pagi hari itu sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendolimi siapapun, termasuk mendolimi makhluk Allah yang lain, termasuk hewan dan binatang. Ghufira lahu ma jana, maka berdampak pada orang itu apa dari Allah? Ghufira lahu ma jana, diampuni orang-orang itu apa kesalahan-kesalahan yang lalu. Jinayah itu kesalahan ya yang telah lalu. Tentu di sini hubungannya dengan Allah, dosa yang hubungannya dengan Allah diampuni dengan ketika pagi hari hatinya bersih, tidak ada niatan menganiaya siapapun, termasuk tidak ada niatan untuk menganiaya istrinya, tidak ada niatan menganiaya keluarganya, apanya semuanya, tetangganya dan semuanya begitu. Bersih hatinya. Waman asbaha, dan selanjutnya barang siapa yang ketika di waktu pagi ya yanwi, sudah ada rencana, niat, nawayanwi, niat itu maksudnya itu, sudah merencanakan. Apa yang direncanakan? Nusratal madlumi, rencana untuk menolong dan membantu orang yang terzolimi, membantu orang yang terzolimi.
wa qadha'a hajatil muslim, dan sudah niat qadha'a itu memenuhi hajatal muslim, memenuhi kebutuhan orang muslim. Niat aku hari ini akan mengantarkan sedekah ke daerah sana, ya gitu ya. Au qadha'a hajatul muslim, atau mendatangi undangan sesama muslim. Aku hari ini nanti kebetulan diundang oleh saudara tetangga ini untuk ini, saya tak datang karena memang acaranya baik. Kan itu Pak, kan ada undangan-undangan yang wajib didatangi, ada yang sunnah, ada yang haram untuk didatangi, kan gitu. Nah ini tentu hajat yang baik, hajat yang menyebabkan kita itu termasuk kategori itu wajib untuk mendatangi atau sunnah mendatangi. Kalau wajib kemudian tidak bisa, maka harus minta izin kepada yang mengundang itu, termasuk adalah undangan untuk menghadiri akad nikah, itu bisa wajib Pak. Nah niat sudah, apalagi orang yang butuh lalu dibantu, butuh pertolongan lalu diberi pertolongan dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu dan macam-macam tadi itu. Maka apa kata Rasulullah dengan niat memberi manfaat tadi itu? Kanat lahu, maka bagi orang itu dapat sesuatu dari Allah, ka'ajri hajatin mabruratin, seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Itu tingginya nilai manfaat kepada sesama manusia. Hanya dalam hal hati itu sudah meniatkan, itu sudah seperti itu pahala. Apalagi niat yang baik tadi itu betul-betul terlaksana. Kalau niat tidak baik Pak, aku nanti rencana pagi ini akan niat mencuri milik orang, terus nggak jadi, tiba-tiba dia ternyata SKP. Nah itu ndak ada dosa Pak. Tapi ketika niat membantu saja itu sudah dapat pahala, apalagi nanti ketika itu bisa terlaksana, double Pak. Jadi tiap pagi ini atau sing apik, tapi ojo gawe-gawe Pak. Ya ini diniati niat membantu orang, niat untuk ini, untuk memenuhi undangan seorang muslim, itu sudah begitu. Nah diperkuat dengan apa? Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, ya, ahabbul ibadi, hamba-hamba yang tercinta, yang dicintai oleh Allah. Ya, ahabbul ibad, hamba-hamba yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Apapun nilainya, pokoknya manfaat itu akan dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lalu bisa kebalikannya. Kalau tadi ahabbul ibadi, hamba yang paling disukai, dicintai Allah, itu adalah hamba yang paling banyak memberi manfaat, maka nanti hamba yang paling dimurkai Allah adalah hamba yang paling banyak menimbulkan madharat kepada sesama manusia. Wasarrunas, sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang dijauhi oleh orang lain. Dijauhi kenapa? Karena orang itu membahayakan bagi yang lain. Kalau sudah ada orang itu di kampung, wis gak iso tenang rasane ndok kampung itu. Kenapa? Karena memang dia adalah penjahat kelas. Biasanya kelas apa Pak? Kelas-kelasan Pak ya. Wis pokoknya wong iku ndok kene wis tunggu nanti beberapa waktu, gak ngira itu gak aman. Nah, itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Tapi dibenci itu dalam arti dimurkai Allah, dosanya itu loh. Karena apa? Karena
orang-orang itu menjadi tidak nyaman di situ itu. Walaupun tidak langsung nanti ketidaksukaan Allah itu langsung diberikan di dunia, tapi ya nanti nunggu waktu tertentu, biasanya begitu. Termasuk ketika orang itu betul-betul dimatikan oleh Allah, maka orang sak kampung itu kan mensyukuri kon, syukur kon yo. Mati kon kak ngono kak mate kak kap ngono. Nah, kayak gitu-gitu itu orang yang paling dimurkai oleh Allah. Wa afdhalul a'mali, dan seutama-utama perbuatan idkhalus surur ala qalbil mu'min, nyenengno. Idkhal itu memasukkan rasa kesenangan, kebahagiaan ala qalbil mu'min, di hati orang-orang yang beriman. Ya, di antaranya yatrudu anhu ju'an, orang mukmin itu kebetulan orangnya lagi butuh makan, butuh bantuan. Kenapa? Karena dia sekian waktu tidak ada yang dimakan. Lalu yatrud, mengusir dengan cara memberi bantuan supaya orang yang kelaparan itu bisa merasakan kenyangnya makanan. Nah, memberi bantuan makan. Tidak harus langsung berupa makanan, tapi bisa juga napa? Mentani. Apa mentani, Pak? Yang lebih elastis itu. Lah engko sing ngarai dikai mentani itu disalahgunakan. Niatnya membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari, ditukokno HP kadang-kadang. Nah, ya itu sing gak tepak iku. Kan ada yang gitu, Pak ya. Akhirnya nggak marek mangan HP gitu. Yatritu anhu ju'an, mengusir rasa lapar dari seorang mukmin. Au yakshifu anhu karban, atau mengungkap rasa sedih. Artinya orang itu sedih lalu dia menghiburnya, sehingga orang itu merasa terhibur dengan didatangi orang tersebut. Itu bagian daripada amfa'un nas lin nas. Au yaqdhi lahu dainan, atau orang tetangganya atau orang miskin itu lagi punya hutang yang dikejar-kejar oleh pemilik modal, terus dia membantunya. Kak ngono nih kok Mas, sampe tak delok wingi mulo kok rada sedih lapo. Iya Pak, ndek utang sak didik tapi kok bolak-balik aku iki ya gak iso nyaur, jan urus keluarga aja sik kurang iki. Lah utang sampean piro? Ya gak akeh, cuman 2 juta. Masya Allah, ya wis ngene sampean kok sakno rasane sampean anak sampean ayo sik dikei bantuan. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mungkin tidak bersifat pribadi, tapi bagaimana menggerakkan jamaah untuk, ya Allah, tetangga kita yang di sebelah sana itu loh orangnya sangat-sangat miskin, bagaimana dari masjid ini ada bantuan sosial, terus menggerakkan apa? Bantuan dana sosial. Itu juga bagian daripada sesuatu yang manfaat. Nah, dalam hal itu kan nanti partisipasi itu kan macam-macam. Ada yang menyumbangkan uang, ada yang bagian ngedarkan apa? Ya itu juga bagian daripada manfaat. Aku gak iso nyumbang duit, tapi aku sing menggerakkan orang mendatangi ini, sumbangan untuk ini, sumbangan untuk ini terus. Nah, itu juga bagian tenaga. Enggak apa-apa itu. Karena itu juga anfa'un linnas. Au yakdhi lahu tainan. Wa khoslatani, dan sebaliknya, 2 hal, 2 sifat, la syai'a akhbath, tidak ada yang menandingi tentang apa? Keburukannya. Khabath itu kekotorannya, kejelekannya. Anjas minhuma, di antara, tidak ada yang menandingi daripada 2 hal itu kejelekannya. Pertama, asyirku billah. Tadi kan iman yang terbaik, maka lawan dari iman adalah kufur dan syirik, menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, menjadikan sebagai Tuhan.
Ini juga jangan lalu diartikan kalau kita butuh bantuan kepada seseorang lalu itu musyrik. Seperti ketika kita sakit lalu datang ke dokter, loh, yang memberikan sehat sakit itu kan Allah. Ngapain kita ke dokter? Langsung nang Gusti Allah. Lah untuk sehat untuk apa itu kan butuh ilmu, Pak. Lah kita kan tidak punya ilmu. Kita datang ke dokter itu bukan termasuk syirik, Pak. Karena kita tidak memposisikan dokter sebagai itu Tuhan, tapi kita memposisikan dokter sebagai apa? Orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah tentang kesehatan, maka kita datang supaya dapat resepnya, dapat obatnya di situ. Tapi kalau sudah meyakini dokter iku, aku nih gak gara-gara dokter iku aku mati temenan. Lah ya iku sing ngarai musyrik. Aku gak gara-gara obat iki ngene aku wis mati temenan. Lah ya iku. Tapi kalau ya Allah melalui obat ini yang saya minum Allah memberikan kesembuhan, itu tidak apa-apa. Itu namanya wasilah, Pak. Wasilah dalam hal kesehatan, dan itu bukan musyrik, Pak. Karena Allah itu untuk memberikan pertolongan itu biasanya dilewatkan makhluknya juga, termasuk melalui apa? Melalui obat-obatan, tanaman-tanaman itu di situ semuanya ada rahasia-rahasia. Nah, yang tahu itu kan siapa rahasianya, Pak? Ya, orang yang punya ilmunya itu. Maka kita konsultasi, tidak apa-apa. Seperti tadi sudah mau direncanakan, nanti insya Allah akan mendatangkan Agus Ali Fauzi, Pak, ya. Itu kan biasanya membidangi tentang kesehatan, dan utamanya antara kesehatan fisik dengan kesehatan batiniah itu digabung oleh beliau itu, Pak Agus Ali Fauzi itu. Semoga itu Agus itu, Pak. Kadang-kadang saya juga mengundang beliau untuk di jamaah saya di sana di masyarakat itu. Nah, sesuatu yang paling hina di hadapan Allah adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Wadzarru bil muslimin, dan yang kedua yang paling dibenci dalam kehidupan oleh Allah itu adalah, artinya sesuatu yang paling hina apa? Adzarru bil muslimin, hidup mendatangkan madharat. Oh itu loh ya. Hidup itu mendatangkan madharat kepada sesama manusia, khususnya sesama muslim. Fi abdanihim, baik madharat dari sisi apa? Badania, au amwalihim, atau harta orang-orang yang beriman. Apa diantaranya? Karena orang itu biasanya suka mencuri, suka menipu. Nah, sekarang itu cara penipuan itu kan banyak yang secara halus, Pak, tidak terasa. Hanya kirim undangan, nggih Pak, nggih, melalui WA, ketika dibuka itu rekening yang ada di mana itu. Moro-moro apa? Ya Allah. Kadang-kadang yang melalui apa? Telepon itu. Ya kayak gitu-gitu itu soal perbuatan yang sangat-sangat nista. Termasuk pengalaman saya, Pak. Saya pas lagi ngajar di PGRI di Ngagel sana. Saya waktu itu punya satu HP, satu Flexi, waktu itu masih ada itu. Nah, saya ditelepon, Pak, saya dari Intel Polda, Pak. Bapak namanya ini ya, iya. Tolong dimatikan HP-nya, Pak, beberapa menit ke depan karena ada penyadapan. Saya sudah merasa itu. Nah, saya waktu itu saya merasa ini paling ada. Saya telepon ke keluarga, ke istri saya di rumah. Waktu itu masih telepon, ada model telepon pakai kabel itu, Pak. Ya, masih ada begitu. Saya telepon, enggak diangkat-angkat. Ternyata pada saat saya telepon itu istri saya lebih dulu sudah ditelepon. Bu, suami ibu namanya ini ya, ia lagi kecelakaan, sekarang diantarkan ke rumah sakit. Dia segera harus mendapatkan pertolongan. Jika tidak segera, maka taruhannya nyawa, Bu. Maka segera dikirimkan dana untuk sekian lewat nomor sekian. Nanti kenapa? Karena ini butuh penanganan khusus untuk dibelikan itu. Tersedot itu nyonya, langsung panik, langsung berangkat ke bank itu, Pak. Subhanallah.
Telepon sudah nggak diangkat Pak, dan beberapa waktu ke depan telepon nggak usah dihidupkan. Jadi disuruh apa? Nah itu, waduh kok gak diangkat ini. Lalu saya telepon adik saya di tempat yang lain, Dik tolong ke rumah, tolong ke rumah. Kalau Mbak lagi ada telepon apa-apa beritahu, itu bohong. Nah, sudah gitu mengantisipasi. Adik saya datang, ternyata istri saya sudah nggak ada di rumah. Kenapa? Karena sudah di bank. Karena pikirannya panik tadi itu loh, kalau dia segera dikirim itu. Nah nyampe di bank BCA waktu itu minta segera didahulukan istri saya itu supaya nang bisa transfer itu. Ditanya oleh satpam, Bu kenapa kok buru-buru? Enggak, soalnya urusannya nyawa suami saya Pak. Dulu sih apa urusannya? Saya telepon suami saya kecelakaan di sini sekarang di rumah sakit Bu. Loh Bu, jangan begitu Bu. Itu diingatkan gitu tuh. Itu ngengkel kadang-kadang sudah tersedot itu loh. Pak ini urusannya nyawa suami saya Pak ini. Iya Bu, karena kemarin ada kasus Bu, itu bahkan anaknya jenderal Bu, dia terkena kirim itu 4 juta Bu, lewat rekening itu. Itu penipuan Bu. Bu, suami ibu punya telepon enggak itu? Punya. Lah kenapa kok tidak telepon dulu? Baru dia sadar untuk telepon. Waktu itu masih ada telepon wartel itu Pak. Telepon melalui fleksi yang masih hidup gitu. Kalau tadi yang dimatikan kan kebetulan HP yang HP yang selain fleksi itu mati gitu loh, karena memang drop itu. Telepon. Abi sekarang di mana? Saya lagi ngajar Dek. Langsung lemes. Sudah hampir sekian juta mau ditransfer itu, subhanallah. Di situ Pak. Nah model-model seperti itu kan banyak Pak. Jadi apa itu? Menipu, penipuan melalui secara halus. Lah kebetulan orangnya tadi itu telepon lagi. Nomor saya itu masuk di nomornya sana, nomor adik saya tadi itu. Langsung karena sudah saya beritahu, oh kamu bohong, kamu kurang ajar, baru ditutup dia. Jadi adik saya kena tadi itu, terus istri saya sudah akhirnya tadi itu diingatkan oleh satpam. Jadi setelah saya pulang baru cerita, subhanallah. Jadi tadi saya sudah di bank sudah mau transfer. Ya kayak gitu-gitu kan juga. Sampai sekarang itu banyak nggih, termasuk undangan-undangan apa itu. Nah kayak gitu ya perlu hati-hati. Makanya kita itu terus mohon perlindungan Allah. Allahumma inna salaka khairu hadzal yaum, ya Allah aku mohon perlindunganmu ya Allah kebaikan di hari ini, termasuk kemungkinan dihindari dari orang-orang yang niat jahat seperti itu, baik jahat secara fisik atau jahat secara apa tadi, materi tadi itu. Nah itu juga bagian dari perlindungan. Nah orang-orang yang seperti itu sudah menjalani profesi seperti itu, kalau sudah merasa dia bisa mengeruk sekian kekayaan dengan cara seperti penipuan itu, dia merasa sukses Pak. Setelah ketangkap, dia masuk penjara, baru dia mulai apa? Tapi ya kadang-kadang ngono iku wis kapok lombok engko wis metu maneh ya ngono maneh kadang-kadang wis diserahno malaikat iso ngono. Makanya kita akhirnya penting untuk mendapatkan perlindungan Allah dalam setiap hal, dalam setiap saat itu. Jadi orang yang paling hina di hadapan Allah adalah orang yang musyrik. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menimbulkan madharat dan masalah bagi sesama muslim dalam urusan fisik, dalam urusan harta. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'u ila khoslataini. Karena dalam segala hal itu kembali pada 2 hal. Urusan-urusan Allah itu berkaitan dengan 2 hal. Apa? At-ta'zimu lillah, yaitu apa? Mengagungkan Allah, mengimani Allah, beribadah kepada Allah. Wasyafaqatu lil khalqi, dan memberi apa? Wasyafaqah, sesuatu yang terbaik. Intinya dalam agama itu adalah ibadah kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ibadah kepada Allah itu masih tergantung seberapa orang itu memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Itulah
yang perlu diperhatikan oleh siapapun. Kita rajin beribadah tahajudnya, tapi kepada tetangga kita itu tidak pernah baik, maka itu juga akan dibenci oleh Allah. Nggak ada artinya lagi kalau begitu. Suka menyakiti. Ibadahnya rajin, tapi ini utang gak nyaur-nyaur, ini ku ya masalah, Pak. Kan ada yang gitu, Pak. Nah, inilah dua hal ya yang disenangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan kemuliaannya tidak ada bisa menandingi tadi itu. Lalu dua hal yang paling hina di hadapan Allah dan tidak ada bisa menandingi, yaitu apa tadi? Syirik, kufur kepada Allah, lalu mendatangkan madharat kepada sesama manusia. Makalah berikutnya, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat ya, dalam kitab ini Nasulibat karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarahkan oleh Imam An-Nawawi. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu, riwayat saking Abi Bakar As-Siddiq. Maka kalau Abu Bakar itu namanya athar, Pak. Athar. Kalau dari Rasulullah itu hadis atau khobar, tapi kalau sahabat yang menyampaikan itu adalah athar, makalah dari sahabat. Kalau umum itu makalah gitu aja. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, man takhalal qabra bila zatin, barang siapa yang memasuki kuburan, itu tentu tidak diartikan secara fisik kita jalan-jalan ke kuburan, itu bukan, Pak. Maksudnya takhalal qabra itu orang yang meninggal dunia lalu dimasukkan ke kuburan. Bila zatin, tanpa zat. Tanpa zat itu apa, Pak? Tanpa bekal. Tanpa bekal. Apa keterangannya? Minal amali soleh, berupa amal soleh. Orang yang meninggal, tapi ketika meninggal itu dia tidak punya bekal amal soleh yang cukup, maka kata Abu Bakar, faka'annama raqibal bahra, maka orang yang seperti itu seakan-akan menyeberangi laut. Rokiba itu naik, bahro itu laut. Maksudnya apa? Nyebranglah laut. Bila safinatin, tanpa perahu, tanpa kapal. Berarti apa? Ngelangi, Pak. Nah, nek ngelangane kali ngono wae 3 meter, petang meter ya mungkin gampang, Pak. Iku sing iso nglangi, Pak. Nek gak iso ya langsung ndelep gitu, Pak. Seperti apa? Orang yang nyebrang laut tanpa pakai alat bantu, tanpa kapal, tanpa perahu atau tanpa gedek. Lalu maka fayaghriqu gharqan, maka dia akan tenggelam. La khalasa lahu, dan tidak ada apa? Keselamatan baginya. Nyebrang laut, Pak. Illa, kecuali jika biman, adanya seseorang yang qadahu, yang bisa membantu untuk menyelamatkan ketika berenang tadi itu. Nah, maka sebetulnya ketika kita selama hidup di dunia itu oleh Allah diperintah untuk apa? Untuk berinvestasi, untuk menumpuk bekal. Investasi untuk hidup sesudah mati adalah amal soleh. Maka sering saya sampaikan, kita selama di dunia ini harus punya pulsa, kartu akhirat, namanya kartu simpati. Masih ingat, Pak, ya? Lali, Pak, nggih. Ini untuk komunikasi spiritual, Pak. Kartu simpati itu ya ini tadi dari apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar tadi itu, simpati, simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati. Lah tabungan untuk mati itu apa? Ya amal soleh, Pak.
Lah ini dunia ini gak tahu ibadah, gak tahu amal soleh, uripe dosa tok. Ya wis iki, kaya wong nyebrang ya megap itu, megap itu Pak. Lep gitu. Maka minta tolong gitu loh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharik al mutaghawwis. Tidak seorang pun ya di antara mayit fi qabri, di dalam kuburannya, illa kal gharik al mutaghawwis, itu kecuali seperti orang yang sedang tenggelam, mutaghawwis, megap njaluk apa? Pitulungan, njaluk pelampung. Itu tentu bagi mereka yang tidak cukup bekal amal ibadah. Nah, seperti Fir'aun itu kan baru menyatakan beriman itu ketika sedang apa? Ya betul-betul tenggelam itu. Ketika falamma atrakaul gharaku qala amantu. Barang ketika Fir'aun itu berhadapan dengan suasana gharik itu apa? Tenggelam, megap, qala baru menyatakan amantu bima amanat bi Bani Israel, terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Lebih singkat lagi, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena bekal utama itu pertama adalah iman, lalu bekal berikutnya adalah amal soleh. Maka kalau berbicara seperti ini Pak, hakikat manusia itu tidak mati loh Pak. Loh, kalau kita menyaksikan kematian itu kan hanya proses tercabutnya nyawa dari fisik ini Pak. Tapi sesungguhnya setelah dicabut nyawa itu kan bukan berarti mati Pak. Kenapa? Karena ada unsur lain dalam diri manusia itu yang namanya bukan nyawa saja, tapi apa? Ruh, dalam arti jiwa Pak. Nah jiwa itulah yang tetap hidup Pak. Kita sudah bisa membuktikan secara nyata ketika kita tidur Pak. Fisik kita kan tidak berfungsi apa ketika tidur itu. Artinya seperti indera kita itu loh Pak. Ketika tidur itu mata kan nggak bisa melihat ketika tidur, telinga ketika tidur, orang ngomong-ngomong ya kan gak kerungu Pak gitu. Kenapa? Karena dimensinya kan sudah beda. Jiwanya sedang tidak ada di situ Pak. Lalu apa? Jiwanya sedang kemana-mana. Apa? Sedang mimpi Pak. Lah mimpi itu kan bisa melihat Pak. Mimpi itu juga bisa merasakan sesuatu. Itu kan tidak menggunakan mata ini Pak. Ketika orang itu lagi mimpi itu, jiwanya kan tidak menggunakan mata ini Pak, tidak menggunakan telinga ini Pak. Kenapa? Karena hakikatnya jiwa itu ya nggak butuh mata, nggak butuh. Hanya ketika nempel dalam fisik itu memang di situ bisa melihatnya. Hakikatnya yang bisa melihatkan bukan mata itu Pak, tapi jiwa. Ayo Pak, kan ada orang itu matanya ada. Nah, ketika tidur itu kan kadang-kadang uripate melorok kadang-kadang itu. Tapi ana wong dundum dhuwit sebelah kan ya gak ero to, Pak. Kenapa? Karena ketika itu intinya bisa melihat itu bukan mata ini, tapi ada jiwa yang di situ. Nah, yang ini lho Pak yang tidak pernah mati itu. Dan orang akan membuktikan seperti itu ketika nazak Pak. Itu sudah di situ proses itu untuk merasakan bagaimana nanti kejadian selanjutnya di alam barzakh dan akhirat itu nanti diawalinya itu tahunya itu ketika nazak itu Pak, saat kematian itu. Di surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sadaqallahul adzim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu itu pada dasarnya lalai, abai. Abai itu apa? Enggak begitu peduli.
dengan kejadian seperti ini. Nggak begitu perhatian tentang bagaimana hidup bagaimana suasana kematian, bagaimana tentang suasana setelah mati di alam. Kamu sering ape, nggak begitu peduli. Urip lah apa mikir mati, kau usah dipikir mati teko dewe. Lha yo gak ngono, cak engko mari mati ku sampean kok disiksa karo malaikat. Sopo wong ngomong wong mati itu disiksa karo malaikat? Lah ya kan jarene ustaz kan ngono. Kak bener iku, wong mati ku tambah enak. Lho kok iso ngomong enak, lah buktine wong mati kerasan kabeh kan sing balik. Ayo terus ngomong kondokno. Nah itu kan itu. Bagian daripada orang yang abai, dikira mati itu mati gitu aja. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian semuanya pada dasarnya abai dalam urusan ini. Akhirnya apa? Fakashafna, maka kasyafa itu apa? Aku singkap ghita'aka, tabir yang menutupi penglihatan kamu. Kenapa? Karena selama ini kita melihat itu menggunakan mata. Padahal tidak selamanya orang melihat itu menggunakan mata. Contohnya ya ketika kita tidur, ketika kita mimpi, itu kan melihat sesuatu tapi tidak menggunakan mata ini, Pak. Apa bahasa lain itu? Mata batin, jiwa itu, Pak, di situ. Fakashafna, maka aku buka itu. Kapan itu? Saat nazak itu, Pak. Nah itu sudah dimensinya adalah dimensi jiwa orang yang nazak itu sendiri, Pak. Yang lain menyaksikan nggak ikut tahu, Pak. Kenapa? Karena sudah melihatnya bukan mata ini, Pak. Fabasarukal yauma, fabasarukal apa? Maka pandanganmu hari itu, saat itu hadidun. Hadid itu artinya makna yang harfiah itu, hadid itu besi, Pak. Nah besi itu kan sesuatu yang bisa dijadikan yang tajam itu, Pak. Maka fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu hadidun, tajam. Cara wong Jawa ketok, weleh padang jinglang. Apa yang diperlihatkan? Termasuk amal-amal kebaikannya. Atau kalau orang itu nggak punya amal kebaikan tapi keburukan, saat itu yang diperlihatkan adalah amal-amal keburukannya. Apa? Rencana siksa Allah yang dipersiapkan itu. Subhanallah. Jadi kematian itu hanya tercabutnya nyawa dari tubuh manusia. Jadi ada ruh, itu ada ruh dalam arti nyawa, Pak. Tapi ada ruh dalam arti jiwa. Yang ruh ini yang nggak bisa dipelajari oleh siapapun, itu sudah rahasia amri Rabbi, urusan Allah. Maka siapapun manusia secanggih apapun tidak tahu rahasia tentang nyawa itu, Pak. Sehingga sampai sekarang nggak ada pendidikan tentang bagaimana merawat nyawa, itu nggak ada, Pak. Termasuk nggak ada fakultas jurusannya nyawa. Tapi kalau jiwa ada fakultas jurusan psikologi. Itu jiwa, Pak, yang bisa dipelajari. Tapi nyawa nggak bisa. Itu yang dicabut oleh Allah. Terus jiwa manusia itu kemana? Di situ, Pak, merasakan, Pak. Dan itulah yang tetap hidup itu. Seperti tadi ini, tidak seorang pun mayit di dalam kubur kecuali seperti seperti orang yang sedang berenang tenggelam, butuh. Bagi siapa? Bagi yang tidak punya bekal, Pak. Tapi kalau bagi yang punya bekal, maka perbedaannya adalah ketika dia mau berakhir dari kehidupan dunia itu ditandai dengan senyum, Pak. Banyak kan ayat-ayat seperti surat Al-Fajr itu, di akhir ayat itu, di akhir suratnya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tenang, kenapa? Karena bekalnya cukup, Pak. Komunikasinya dengan Allah terus menerus, Pak. Telkomselnya dengan Allah itu terus berlangsung, Pak. Apa Telkomsel, Pak? Tadi kan simpati, ini Telkomsel. Ibadahnya itu loh, terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah secara eksis, pakai kartu yang lain. Eksis apa? Ekstra istiqomah. Di surat Fussilat ayat 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang telah mengikrarkan dirinya beriman, lalu apa? Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, terus menerus, ya, istiqomah. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel menjemput. Maka saat itu ketika dijemput oleh malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, disambut oleh malaikat-malaikat yang lain. Ada dalam kitab itu diriwayatkan sampai 500 malaikat itu menghantarkan. Seraya ada yang membisikkan kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan ada takut, jangan ada sedih, jangan ada sengsara. Wa absyiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Karena memang saat itu belum surga, tapi di situ bergembiralah. Diperlihatkan Pak gambaran tentang surga itu, dibuka oleh malaikat. Di situ bisa terkuntum yang oleh Allah untukmu dipersiapkan. Nah, ini tentu adalah apa? Kepuasan sepuas-puasnya, Pak. Nggih, Pak. Nafsul mutmainnah, jiwa jangan irji'i ila rabbiki, kamu kembali kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, dengan puas sepuas-puasnya. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hamba. Nanti di alam arwah itu dipertemukan dengan arwah-arwah orang yang baik-baik, Pak. Ada komunitasnya, Pak, nanti itu. Ini hal-hal seperti ini kan jarang, Pak, kita pelajari, Pak. Karena kita sering masih mempelajari hal yang bersifat materi aja gitu. Makanya ilmu yang terbaik itu ilmu yang menghantarkan seseorang untuk menyadari tentang kehidupan sesudah mati dan persiapan bekal untuk hidup sesudah mati. Jelas, Pak, ayatnya tadi kan Qaf tadi, terus Fussilat tadi itu, kemudian Al-Fajr. Nah, sementara mereka-mereka yang dosa tok uripe gak punya bekal, itu seperti yang digambarkan di surat Al-Anfal ayat 50. Sudah dibuka, Pak? Oh, monggo sing buka ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon kepanggih. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Sadaqallahul adzim. Walau taro, seumpama kowe kabeh sing nduk donya iku diketokno. Apa yang diperlihatkan? Id yatawaffal malaikatu, ketika malaikat mewafatkan. Mewafatkan siapa? Al-kafaru, orang-orang kafir. Id yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat. Yadribuna wujuhahum, saat itu malaikat itu yadribuna, memukuli apa? Wujuhahum, wajahnya ditempeleng oleh malaikat, ya Allah. Wadbarum, dan punggungnya. Wadzuku, seraya malaikat itu membentak seperti kilat, suaranya geluduk. Tapi yang merasakan ya yang wafat itu, Pak. Fadzuku, dibentak, rasakan apa ini? Adzabal harik, siksaan yang membakar, siksaan yang pedih. Lah kayak gitu-gitu tuh, Pak. Sesuatu yang hal-hal yang bersifat batiniah seperti itu diceritakan semua di dalam Al-Quran, Pak. Maka akhirnya manusia itu tidak pernah mati, Pak. Sehingga saya sering menggunakan kalau tema khutbah itu apa? Pengembaraan hidup manusia, mengembara. Seperti juga yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam satu makalah, innakum lam tukhlaqu, kamu diciptakan oleh Allah sebagai manusia itu bukan diciptakan untuk hancur sama sekali, tidak ada sama sekali, itu bukan. Tapi kamu semua diciptakan oleh Allah itu untuk lil khuluti wal baqa, untuk kekal dan abadi. Innakum, hanya saja yang harus disadari, kamu itu tangkoluna min dari, berpindah dari alam ke alam, dari alam dunia ke alam barzah. Loh, itu hidup di situ, Pak. Dari alam barzah ke alam akhirat. Alam akhirat nanti diawali dengan terjadinya kematian total, yaitu malah apa itu kiamat. Di situ nanti hidup lagi.
di alam akhirat di situ, maka nggak pernah mati. Oleh karena itu di dunia yang singkat itu kesempatan untuk mengisi bekal kehidupan, yaitu mengisi kartu simpati, simpanan amal tabungan akhirat nanti. Karena itu adalah amal ibadah, maka harus bersifat XL. Apa XL? Ibadahnya harus ekstra lillah, dan ibadahnya nggak pernah berhenti, maka harus punya kartu eksis ekstra istiqomah. Maka hidup sehari-hari harus mengisi pulsa kartu mentari, kartu meningkatkan takwa setiap. Jelas nggih? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempunyai kesempatan untuk terus mengisi waktu dengan bekal dan bekal amal ibadah. Karena itulah hakikat kehidupan kita adalah sanggup untuk hidup sesudah mati. Terima kasih semuanya. Nang Madiun kudanan terus tuku kupat nang Bojonegoro. Insyaallah mboten banjir nggih. Napa? Aman. Nggih, matur suwun pangeran sing balas, nek wonten lepat kula nyuwun sepura. Oh nggih, monggo. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kematian, Pak. Saya tanyakan, apakah setan hadir ketika ajal sudah dekat dan dalam akhir kehidupan seseorang itu akan sangat menentukan nasibnya kelak di akhir. Salah satu doa yang diajarkan kita adalah apa? Warahmatan indal maut. Aku mohon rahmatmu di saat mati. Salah satu rahmat ketika mati itu dijaga, dilindungi keimanan kita dari godaan-godaan setan, Pak. Bisa, Pak, nanti ketika itu setan itu koyo istilah berebut dengan malaikat tadi itu untuk bagaimana membawa orang yang mati itu kepada kemusyrikan, kepada kekafiran itu. Ikut saya. Nah, tapi kalau orang itu mendapatkan bimbingan Allah, rahmat Allah, maka ia menyadari bahwa itu godaan setan, maka ia tetap istiqomah dalam keimanan sampai ketika itu tetap Allahu ahad Allah. Disitulah maka kita terus berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Insyaallah kalau begitu kita dibentengi oleh Allah, dilindungi Allah dari godaan setan jin itu, Pak, menggoda manusia terus, Pak. Saat sampai ketika mati ya bisa seperti itu, Pak. Itu nanti ada bab tersendiri, Pak, bab seperti itu, Pak. Tapi intinya seperti itu, Pak. Nggih, mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Wonten malih, monggo. Dua mawon nggih, nggih pun monggo. Nggih, monggo langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar ada istilah nikah mut'ah. Saya kurang paham, Ustaz. Oh alah, nggih. Ya. Paham tapi tidak harus dilakukan, Pak, ya. Nikah mut'ah itu dari kata mata, semata-mata untuk kesenangan. Terus mut'ah itu nikah yang dibatasi pada waktu tertentu saja dalam jangka. Bahasa sekarang itu nikah kontrak. Kamu tak kontrak sebulan mendampingi saya ya. Kadang-kadang kan begitu. Kamu saya nikahi selama 1 bulan mendampingi saya, nanti bayarannya sekian, setelah 1 bulan kamu kembali lagi, kita pisah lagi. Nah itu namanya rekayasa cinta, Pak. Itu sama dengan perzinaan yang dilembagakan, Pak. Maka di Indonesia itu diperlakukan haram hukumnya kawin kontrak. Tapi kan ada nanti itu aliran-aliran tertentu yang menghalalkan nikah mut'ah. Nah ini kadang-kadang itu ketika orang itu di Indonesia menggunakan itu, Pak,
ngontrak arek wedok telu digawa nang villa selama sekian hari, alasannya sudah saya nikah secara kontrak. Jadi akhirnya jadi kontraktor cinta itu, Pak. Mengontrak. Jadi itu, Pak, ya. Padahal dalam Islam menikah itu adalah untuk sepanjang, diniatkan untuk sepanjang hidup dunia sampai akhirat. Lo kok dibatasi tertentu? Itu akhirnya juga nanti kalau mau berlanjut ya kita kontrak lagi lah, itu kan bahaya, Pak. Ngoten, Pak, nggih? Diharamkan dalam hukum Islam. Tapi di dunia, di kaum Syiah itu dihalalkan, Pak. Memang Rasulullah dulu pernah membolehkan, tapi lalu Rasulullah itu melihat tertentu, dampaknya akhirnya setelah itu diharamkan secara mutlak. Wah, monggo gak diharam menolak, wah enak. Ya sampai coba. Pun, Pak, resikonya luar biasa, Pak. Makanya saya kadang-kadang itu orang juga sering memaknai nikah siri itu secara rahasia, semata-mata rahasia. Itu maksudnya tuh nggak ada yang tahu. Wong saya ditelepon itu, Pak Ustadz, saya minta tolong mau bisa menikahkan saya. Oh, ya bisa, tapi prosedurnya nanti wali nikah perempuan yang panjenengan nikahi itu nanti pasrah wali ke saya bukan sebagai wali, tapi saya wakil akad nikah saja, mewakili akadnya, bukan sebagai wali. Nah terus ya orang tuanya nanti pasrah wali ke saya untuk menikahkan. Lu maunya nggak usah orang tuanya, Ustaz. Ya jenengan aja walinya. Lo ndak bisa, saya nggak ada hubungannya dengan nasab dia. Kenapa sih kok begitu? Wong menikah kok nggak pakai orang tuanya? Soalnya ini istri kedua, Ustaz. Soalnya nanti kalau pakai orang tuanya nggak diizini, Ustaz. Rusak ini kalau udah gini diatur gini. Nanti, Pak, nggih? Wis gara-gara nikah kontrak ae puluh nang kono cerita Pak gara-gara. Moga-moga apa yang kita kaji pada malam pagi hari ini senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang menyadarkan kita tentang kehidupan setelah mati, karena itulah hakikat kehidupan bagi manusia itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khamil alamin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, wa barik lana fi dhurriyyatina wa suratina bi rahmatika rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.